Hai guys, welcome back to my channel Bintang TV. Bersama saya Bintang Yakuza, YouTubernya Palembang. Di video kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Di sini saya tekankan bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman para YouTuber yang selalu bikin konten. Di sini saya berbagi pengalaman soal hak cipta, strike atau hukuman dari YouTube. Saya bercerita sedikit pengalaman saya di akun Bintang TV ini. Beberapa minggu yang lewat, akun YouTube Bintang TV ini kena strike 3 kali dari YouTube karena ada YouTuber dari Pekanbaru melaporkan kalau akun Bintang TV itu melanggar hak cipta. Ada 6 video yang dilaporkannya. Padahal sebenarnya itu video itu adalah video live Instagram dari seorang artis. Dia merasa itu video dia, padahal video tersebut adalah video hasil live seorang artis yang ada di Indonesia. Setelah 6 laporan, berarti dari YouTube kan ada 3 strike aja udah kena pelanggaran. Jadi pada saat itu berapa minggu yang lewat, saya dapat waktu 7 hari untuk menyelesaikan hukuman saya. Jadi dalam jangka 7 hari itu saya mencari data diri orang yang melaporkan saya itu, yang orang di Pekanbaru itu. Saya cari ya, karena saya cari karena apa? Yang video yang dia laporkan ke Bintang TV itu adalah video live aktris, bukan video yang benar-benar dia buat. Jadi video itu dia laporkan ada 6 video. Jadi saya cari jati diri dia. Karena saya sedikit emosi juga karena video itu bukan video asli dia. Jadi saya dapat nomor WA-nya, sosial media dia yang lain saya dapatkan. Terus saya kontak, kasih penjelasan ke dia bahwa video itu adalah video live, bukan video konten original dia. Awalnya sih dia sedikit menolak, ya. Karena dia menolak, saya sedikit beri ancaman. Saya bilang di Pekanbaru ada keluarga saya yang akan mendatangi rumah Anda, memberi peringatan kepada Anda bila Anda tidak mencabut klaim hak cipta yang Anda klaim. Padahal itu kan video bukan video original Anda, saya bilang. Selang beberapa hari akhirnya dia mencabut klaim hak cipta saya. Dan syukur alhamdulillah, akun YouTube Bintang TV kembali lagi eksis di per-YouTubean. Jadi sebenarnya itu adalah cerita singkat yang pengalaman yang saya alami selama membuat konten. Jadi pesan ini saya tujukan kepada teman-teman yang membuat konten yang melalui live Instagram, live Facebook artis, atau live ya kejadian-kejadian, berita-berita. Itu sangat hati-hati. Walaupun video tersebut bukan video original mereka, tapi mereka bisa mengklaim ke orang-orang yang berikutnya. Karena mereka pertama sekali yang mengupload ke YouTube, walaupun itu bukan video dia. Ya kalau syukur alhamdulillah orangnya nggak jauh dari kita bisa konfirmasi. Tapi kalau misalnya orangnya sulit untuk dikontak, ya bisa merugikan kita. Jadi pesan saya kepada teman-teman YouTuber di sini bukan saya menggurui, hanya berbagi pengalaman bahwa video live aktris atau live Facebook, berita dan lain-lain itu sangat rentan karena itu bisa dijadikan hak cipta bagi orang yang pertama sekali mengupload. Yang sangat rentan di sini saya lihat pada teman-teman jurnalis, teman-teman media yang sering banyak sekali membuat konten melalui live Instagram, live Facebook. Nah, karena di situ sangat rentan sekali terjadinya klaim. Ya sayang aja sih untuk teman-teman yang udah susah payah membuat akun YouTube, jatuh di take down oleh YouTube gara-gara video-video yang memang sebenarnya tuh nggak ada hak ciptanya, nggak ada yang punya kayak gitu. Sedangkan itu juga bukan konten original orang tersebut. Kepada teman-teman YouTuber, berhati-hati dengan
konten-konten yang seperti itu. Ya mungkin itu sekilas pengalaman Bintang TV, semoga bermanfaat. Di sini saya tekankan bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Di bulan suci ini semoga dengan kita berniat baik, insya Allah kita selalu menjadi barokah. Oke, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video Bintang kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan teman-teman semua bisa terus berkarya. Salam komunitas YouTuber Sriwijaya. Thanks for watching. Salam Bintang TV.